Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya, teman-temanku semua. Jadi, ini saya ingin melengkapi koleksi saya mengenai atribut kunci yang ada di Top 11. Posisi DC sampai ST sudah saya buat, silakan Anda cek di playlist YouTube-nya. Kemudian ini saya melengkapi satu posisi lagi biar lengkap sudah gitu ya. Posisi goalkeeper atau GK. Jadi video ini atau pembahasan tentang atribut kunci sekali lagi saya peruntukkan bagi rekan-rekan semua yang memiliki keterbatasan booster hijau sehingga tidak bisa membuat squadnya itu seperti player mutan gitu ya. Jadi dengan booster terbatas menginginkan suatu squad yang bisa bersaing, maka dipilihlah atribut-atribut tertentu itu yang yang menjadi prioritas untuk di-up gitu ya. Saya sebut sebagai atribut kunci. Ini atribut kunci, ini atribut dari GK ya. Jadi dia hanya terdiri dari dua kategori, fisik dan goalkeepingnya. Cara mengambil suatu kesimpulan untuk menemukan atribut kunci dari GK ini tidak bisa dilakukan dengan head to head. Kalau sebelum-sebelumnya, teori sebelumnya itu sepertinya misalnya ini ST itu saya head to head dengan DC. Nah, kalau GK ini tidak bisa Anda head to head kan dengan ST, AMR, AML, AMC, MC gitu tidak bisa kayak gitu. Gitu ya. Nah, saya sempat sempat berpikir kalau penjaga gawang itu kan istilahnya adalah benteng pertahanan terakhir biar biar gawang dari tim itu tidak dibobol. Jadi kata kuncinya adalah dibobol, kemasukan, ya, kemasukan. Berarti adanya penyelesaian akhir dari seorang pemain. Berarti ada finishing gitu ya. Nah, kalau ada finishing berarti bisa terjadi gol. Biasanya kalau ada suatu drill, ya, ada drill latihan gitu ya. Nah, pada drill attacking itu kan ada finishing. Ini ya saya sudah memilih 4 drill yang ada finishingnya, ya. Jadi kalau ada finishing, pasti ada bagaimana cara dia tidak tidak bisa finishing gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, ini kalau ada finishing, di situ ada komunikasi. Kalau di sini ada finishing, ada kelincahan. Kemudian ada finishing, di sini ada tinjuan atau ini ya, punch. Kemudian ada finishing juga di sini, kemudian ada rushing out atau ini bergegas keluar gitu ya. Ini tinjuan, kemudian ada kelincahan. Nah, jadi dari akar inilah atau dari background inilah saya mengambil suatu kesimpulan bahwa posisi GK kiper itu biar bisa menahan laju bola agar tidak terjadi gol itu ya adanya atribut-atribut ini yang ada di GK itu. Ya ini didapat dari tadi ketika suatu pemain dilatih ini muncul atribut-atribut ini nantinya dia bisa adanya finishing gitu ya. Maka GK harus komunikasi, refleks, lincah, tinjuan, antisipasi, kemudian rushing out atau bergegas keluar gitu ya. Ya, saya berpikir ini logis juga karena kalau kita bermain top 11 di suatu pertandingan kan ini coba Anda amati ini proses golnya ini kan dari umpan lob atau crossing
jarak jauh ya, kemudian dikontrol oleh striker, kemudian shooting. Atau yang ini jelas free kick. Ini proses terjadinya gol itu ini free kick, berarti refleks agility. Nah, ini dari sayap, ada heading. Nah, maka ada tinjuan. Kemudian ini biasanya pemain-pemain yang soloran dari tengah, lari, giringan, dribbling gitu ya. Nah, ini harus ada antisipasi dan pemain maju, kiper maju gitu lah. Makanya dari keempat ini kayaknya sudah mewakili proses terjadinya gol di top 11 itu ya dari keempat ini. Meskipun sekarang ada bola rebound, ya, ada bola rebound itu dia kan datangnya dari ini kayaknya ya, dari umpan lob, kemudian di shooting, mental, di shoot lagi kayak gitu. Nah, sekali lagi ini adalah pendapat saya berdasarkan analisis yang saya ketahui atau yang saya argumenkan gitu ya. Jadi ini, kemudian kalau kita lihat berarti seorang GK itu harus memiliki atribut kunci ini. Refleks, agility, antisipasi, rushing out, komunikasi, tinjuan. Kalau lemparan, tendangan itu Anda abaikan saja, itu nggak penting karena bukan termasuk pertahanan. Lemparan tendangan itu bukan, kalau kiper GK itu ya ini nggak begitu penting, serahkan saja pada back disuruh untuk nendang gitu kan. Nah, kemudian tambah ini kebugaran juga penting ya. Ini Anda buat 100% itu sudah ideal karena kan sebenarnya kan kalau prosentase itu 100% udah bagus. Nah, saya nggak tahu kenapa kardus itu buatnya bisa lebih dari 100. Kalau dibuat 100 kan enak semua ya. Berarti kalau sudah 100 itu udah maksimal gitu ya. Oke, ini atribut kuncinya. Lah, kalau mau up yang mana ya monggo terserah teman-teman semua. Tapi kalau saya sih biasanya ke ini tinjuan. Ya. Tapi saya menemukan hal yang unik. Nih, ini temuan saya. Saya lihat di Mourinho FC. Nah, jadi ketika ada apa GK yang tidak memiliki SA ini. Jadi yang high atau yang paling tinggi itu antisipasi, kemudian yang rendah itu adalah agility dan tinjuan dan komunikasi. Ini saya sempat mengacu ke sini kalau pemain untuk GK ya. Jadi saya ke sini, tapi ternyata ini tidak baku gitu ya. Bisa berubah-ubah nilainya gitu ya. Jadi mana yang tinggi itu bisa berubah. Nah, dan saya menemukan temuan lagi yang sangat unik sekali. Ini. Jadi ketika saya punya SA yang 1 lawan 1, ya, pemain buatan kardus ya, ini adalah yang saya contohkan di sini adalah pemain murni miliknya kardus top 11, bukan nggak ada campur tangan dari manajer saya sendiri. Misalnya saya meng-up suatu, enggak, ini memang atribut miliknya kardus. Jadi saya ambil dari scouting pemain berbakat ini, kemudian saya ambil dari event yang sekarang sedang dimulai itu ya, Unity Cup atau Piala Bersatu apa ya. Kemudian saya ambil lenglang secara random di sini. Di scouting saya GK-nya ini ternyata kalau punya SA 1 lawan 1 itu yang tinggi itu ini tinjuan dan refleks agility ya. 127, 127, 128. Di event saya pilih pilih pemain-pemainnya itu yang ada 1 lawan 1, saya temukan ini kayaknya di Brasil Rio apa itu ya, saya lupa nama timnya. Ini tinjuannya tinggi, refleks agility juga tinggi. Unik sekali kan, gitu kan?
Kemudian saya lenglang, saya cari tuh, saya tunggu sampai 3 menit. Nah, keluar ini untuk bintang rendah ya. Jadi kalau dia 1 lawan 1, tinjuannya tinggi, refleks agility. Ya saya pikir ini logis sekali ya. Kalau 1 lawan 1 berarti kan seorang kiper itu harus konsentrasi, kemudian memiliki refleks yang bagus dan kelincahan. Ini nanti kalau refleks bagus, lincah, ya efeknya tinju. Jarang sekali. Kalau refleks tangkap, ya kalau bola yang jarak pendek kayaknya seperti itu. Ya. Nah, jadi saya cari lagi di lelang dan saya temukan seperti ini. Berarti ini kayaknya sudah baku ya. Jadi ketika 1 lawan 1 itu sebaiknya refleks agility dan tinjuan itu yang kita up tinggi ya. Nah, coba nanti teman-teman itu cari juga di pemainnya kardus ya. Ini pemain kardus jangan dilatih lah, itu berarti sudah beda. Lah, kalau sudah menemukan pola kayak gini, ya tinggal kita up yang 3 ini gitu ya. Nah, kemudian ini yang posisi kiper lah, yang posisi kiper itu yang bagian sini cukup cukup dinamis ya, berubah-ubah. Tapi kalau kita cermati tetap bagian tinjuan itu yang paling tinggi. Ya meskipun di sini ada rushing out ya, bergegas keluar. Ini juga nomor 2 berarti ya posisinya. Ini juga termasuk tinggi kan kalau dia nomor 2 seperti ini. Nah, jadi untuk special ability penalti itu tinjuan yang di up gitu ya. Mungkin ditambah apa rushing out juga bisa kayaknya. Ini juga tinggi ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharing kepada rekan-rekan semua mengenai atribut kunci yang ada di GK. Semoga menambah wawasan kepada rekan-rekan semua untuk manajer yang pemula atau yang sudah level tinggi gitu ya, tapi jarang on, jadi kan ketinggalan informasi. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dislike, komentari. Jika bermanfaat, silakan berbagi kepada rekan-rekan yang lain. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.